Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ali. Di sini saya akan membuat shortcode dari shortest menggunakan algoritma BPS dan brute force. Jadi yang pertama itu kita buka aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya sudah buat projectnya dan saya sudah buat satu kelasnya, yaitu kelas node. Jadi kelas node ini berisi dua variabel. Jadi yang pertama itu ada variabel path untuk menyatakan lintasan. Kemudian untuk variabel value untuk indeks dari vertex. Jadi konstruktornya itu menggunakan parameter parent path dan node value. Jadi path-nya itu sama dengan null. Kemudian di sini new vektornya itu akan memasukkan vektor baru yang isinya diambil dari lintasan parent. Kemudian akan dimasukkan pada saat ini. Lalu untuk menghitung bobotnya menggunakan parameter agency. Di sini melakukan parameter agency dan path. Kemudian akan dihitung total bobotnya. Jadi akan membaca path-nya satu persatu lalu dihitung bobotnya. Jadi untuk total bobotnya itu kita gunakan increment. Total bobot sama dengan total bobot ditambah bobot. Di sini total bobot ditambah bobot. Kemudian kita gunakan else untuk apabila tidak sesuai dengan lintasan maka parameter tidak akan valid. Kemudian sini ada cetak. Ini untuk isi sistem outprint saja untuk mencetak. Nanti akan dicetak path. Jadi nanti akan menggunakan loopen for, yaitu isi semua print. Jadi syaratnya itu apabila path tidak null. Jadi apabila null maka nanti akan mencetak sistem outprint null. Kemudian kita buat kelas selanjutnya, yaitu kelas ini, kelas namanya itu Q, menggunakan struktur data Q nanti ini. Kemudian finish. Nah, seperti biasa kita hapus dulu kolom komentarnya. Baru kita mulai codingannya di sini. Jadi yang pertama itu kita buat kode private-nya, yaitu untuk data dapat diakses hanya untuk kelas yang dimiliki. Ini untuk kode private. Kemudian kita tambahkan linked list untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data, karena nanti akan banyak beberapa data yang akan kita masukkan pada kelas Q ini. Jadi bentuknya seperti ini. Private linked list lebih kecil lebih besar. Jadi variabelnya itu list sama dengan new linked list. Lalu kita masukkan public Q nya.
Kemudian masukkan variabel list sama dengan new linked list, lebih kecil lebih besar, kemudian dibuka dengan kurung kerawat dan ditutup juga. Kemudian kita masukkan public void-nya, public void add ini untuk memasukkan node, ini operasi add dalam queue untuk memasukkan node ke dalam queue. Kita ambil list dot add ini untuk operasinya. Jadi kita tambahkan itu add last, tambahkan, kemudian menggunakan item sesuai dengan parameternya. Kemudian yang kedua itu kita masukkan lagi publicnya poll, ini operasi poll untuk mengeluarkan node terdepan, jadi mengeluarkan node terdepan pada daftar queue. Return list tetap menggunakan variabel list. Nah, kita sudah gunakan tadi linked list untuk menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data. Ini menggunakan variabel yang sama. Kemudian kita gunakan, tambahkan lagi pick, operasi pick untuk melihat atau membaca node terdepan pada posisi queue. Seperti di atas juga menggunakan return list. Ini get first untuk bagian terdepan, memanggil indeks terdepan atau node terdepan. Ini pick. Kemudian selanjutnya itu ada public boolean, ini boolean tipe data yang berisi dua, hanya true atau false. Jadi ini untuk is empty, untuk memeriksa apakah queue sedang kosong, dan return list is empty. Ini no parameter. Kemudian tambahkan lagi public tipe data integer, nama variabelnya itu size. Ini untuk menyatakan ukuran. Kemudian return list dot size. Jadi dengan linked list ini memudahkan kita untuk menyimpan secara otomatis data baru. Kemudian kita setelah ada dua kelas, kita tambahkan lagi satu kelas, yaitu untuk kelas mainnya, metode mainnya. Jadi ini kelas namanya itu shortest path, algoritma BFS, dan brute force. Ini untuk shortest path-nya, solusinya. Kemudian finish. Kita hapus dulu kolom komentarnya. Kemudian
ini nama kelasnya itu SortSped BFS Bluetooth. Kemudian kita buat metode mainnya PSPM, kemudian tab. Lalu di sini kita buat tipe data chart. Kemudian nama variabelnya itu adalah label. Jadi seperti video sebelumnya, pada SortSped menggunakan BFS masih dengan problem yang sama atau masalah yang sama, yaitu dari vertex E ke G. Jadi kita masih gunakan indeks yang sama, label yang sama pula, yaitu dari A sampai G. A sampai G. Jadi kita masukkan dulu, buka kurung kurawal, kemudian kita masukkan labelnya itu A, B, C, D, E, F, G. Kemudian tutup kurawal. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya sini kita tambahkan bobotnya menggunakan agensi matriksnya. Kita gunakan tipe data double, kurung siku. Nama variabelnya itu matriks sama dengan, kita buka lagi. Nah, di sini semua bobotnya akan kita salin. Untuk dimasukkan nanti, kemudian kita copy, lalu kita tambahkan di sheet 3, kemudian kita paste. Jadi di video sebelumnya seperti biasa kita atur dulu ukuran pixelnya sama-sama 40. Nah, kemudian kita nanti simpan menggunakan format ini, format CSV. Kita atur dulu tempatnya di vectors. Ini, jadi kita buat file name-nya, buat matriks. Kemudian kita atur format filenya itu CSV, command delete. Kemudian oke saja, yes. Nah, kemudian kita buka file. Kemudian sini ada bobot matriks yang kita sudah buat tadi. Kemudian edit with notepad, jadi kita gunakan notepad space. Nah, sini tinggal kita hapus titik komanya itu menjadi koma. Sampai seterusnya, ini sampai seterusnya nanti. Karena pada video sebelumnya juga sudah pernah kita buat dan masih agensi matriks yang sama, langsung saja kita masuk kembali algoritma di aplikasi batch maksudnya. Kemudian kita buka file. Di sini sudah ada algoritma DPS, kita buka untuk kelas mainnya.
Kemudian kita salin isi dari adjacency matriksnya, bobotnya kita salin di shortest path ini, kode emailnya. Kemudian kita paste. Nah, jadi tadi cuma untuk memberitahukan cara simple menyalin dari Notepad++ untuk data adjacency matriksnya. Jadi di sini sudah ada adjacency matriksnya. Kemudian kita atur dulu posisi awal dan posisi akhir. Kita gunakan integer awal sama dengan, jadi masih dalam problem yang sama, masalah yang sama. Kita start dari vertex E, kemudian vertex tujuannya itu adalah vertex G. Jadi untuk label E ini indeksnya itu adalah 4. Ini kita tambahkan vertex E, kemudian integer akhirnya itu sama dengan 6 sesuai indeks dari vertex G. Kemudian selanjutnya kita masukkan strip data queue, kemudian lebih kecil node, lebih besar ini konstruktornya, kemudian queue, kemudian new queue titik koma. Lalu kita tambahkan node, jadi node root sama dengan new node nol koma awal. Jadi nilai dari dot ini sama dengan 0 dan vertex awalnya. Kemudian kita gunakan operasi add q8 root titik koma, maka nanti yang akan pertama ditambahkan itu adalah dari vertex awal, yaitu vertex E. Kita buat variabel solusi, jadi solusi itu masih sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi node-nya, node terbaik, jadi kita gunakan node terbaik sama dengan 0, dan kita juga tambahkan solusi terbaik untuk pencariannya. Solusi terbaik ini sama dengan double max. Nih kita tambahkan double max value. Jadi kita buat solusi terbaiknya itu bernilai max dulu, nanti akan mencari, membandingkan dari bobot yang terkecil atau
jarak terkecil, maka itu adalah solusi terbaiknya. Ini solusi terbaik itu menggunakan mix value. Kemudian kita buat looping while untuk pencarian BPS dan brute force, jadi menggunakan label outer untuk looping while-nya. While buka kurung, jadi QI is empty. Ini untuk syarat pengulangannya, yaitu apabila QI dalam keadaan tidak kosong. Di sini ada tanda serunya, berarti menyatakan QI tidak dalam kosong. Jadi sekali lagi, untuk while-nya ini yang pertama itu syaratnya QI tidak harus dalam kosong, keadaan QI tidak dalam kosong. Kemudian kita buat node-nya, node asal sama dengan QI dot pick, ini untuk membaca dari isi QI yang sudah terisi. Kemudian kita tambahkan integer vertex asal sama dengan node asal dot value. Jadi ini indeks dari vertex value. Kemudian kita buatkan vektor, di import dulu. Sudah atas import Java Util vektor ini. Kemudian kita buat juga import Java Util linked list. Ini untuk linked list digunakan untuk menyimpan secara otomatis data yang baru. Kemudian buka, maksudnya lebih kecil, integer lebih besar pet sama dengan node asal dot pet, ini lintasannya. Kemudian for, jadi for ini digunakan untuk merentangkan vertex yang baru yang telah agensi atau yang telah ditemukan yang saling agensi. Jadi integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil daripada matriks. Jadi isinya itu vertex asal dot length. Sini ada kesalahan. Jadi for integer i sama dengan 0, titik koma ini lebih kecil matriks. Kemudian vertex asal dot, oh ternyata lengthnya 2 kali. Not a statement, illegal start of
expression. Jadi kita hapus dulu ini yang satunya, linknya hapus. Kemudian kita masukkan if ini lintasan pet titik contains. Jadi contains ini artinya apabila kita menemukan preteks baru untuk dimasukkan ke dalam node, maka syaratnya itu harus tidak boleh berasal dari lintasan atau pet. Jadi ini tidak boleh berasal dari lintasan. Kemudian double, masukkan double bobotnya sama dengan matriks. Jadi vertex asal dari matriks vertex asal kurang siku i. Dan if jika, jadi ada dua syarat merentangkannya. Yang pertama itu tidak contains, tidak boleh berasal dari lintasan atau pet. Kemudian yang kedua itu apabila bobot lebih besar 0. Artinya ini apabila saling agensi antara vertex yang akan dimasukkan. Kemudian apabila setelah memenuhi syarat dari keduanya akan dibuatkan child node sama dengan new node. Ini inisialisasinya, ini parameter pet, i. Jadi pet ini adalah dari node asal, kemudian i akan ditambah di belakangnya yaitu vertex selanjutnya yang saling agensi. Kemudian if kita lakukan evaluasi, apabila ini i sama dengan akhir, maka nanti akan ditemukan solusi pertama. Ini solusinya apabila i sama dengan akhir atau vertex akhir, vertex tujuan, akan mencetak sistem out print. Ini test solusi. Ini merupakan solusi dari pencarian. Kita hapuskan ln nya supaya tidak terenter. Ini test solusi. Kita format dulu lebih rapi. Kemudian kita buat di sini, format lagi dulu, enter. Jadi child node-nya itu
child node dot cetak, kemudian berisi matriks koma label. Ini matriks koma label. Ini untuk mencetak dari child node-nya. Kita tambahkan double total. Ini kita buat total obatnya, total obat pencariannya itu sama dengan child node dot hitung bobot ke kurung matriks kemudian kita cetak lagi sort system out print. Sini kita buat akan mencetak total bobotnya. Ini total bobot atau total jarak dari pencarian atau solusi pencarian vertex E ke vertex G. Ini total bobot. Selanjutnya dan kita tambahkan lagi if total bobot. Jadi kita evaluasi dari solusi terbaiknya ini. If total bobot lebih kecil dari solusi terbaik, salah, buka kurung perawat. Jadi apabila total bobot ini lebih kecil dari solusi terbaik, kita akan buat pilihan solusi terbaiknya. Jadi akan dievaluasi, kita akan mencari total bobot atau total jarak yang lebih kecil, yang paling terkecil untuk menjadi solusi terbaik. Maka nanti solusi terbaik sama dengan total bobot, kemudian untuk node terbaik sama dengan child node, jadi di sini kita gunakan break outer. Jadi untuk bagian ini, bagian pencarian BFS, biar sampai di sini break outer. Kemudian kita buat untuk brute force nya, gunakan else. Kita Q dulu, Q add, operasi add, memasukkan node item. Jadi ini node itemnya itu child node. Kemudian Q dot port. Jadi kita mengeluarkan
melakukan operasi pol mengeluarkan. Dan kita cetak stem out print. Ini untuk enter saja, maka jangan diisi kosong. Selanjutnya kita cetak solusi shortest path. Ini shortest path untuk pencarian brute force. Solusi shortest path-nya itu sama dengan solusi pada brute force. Kemudian node terbaik dot cetak bersih matriks koma label. Dan cetak lagi sort. Total jarak, jadi akan membaca juga dari total jaraknya. Ini solusi terbaik. Jadi total jaraknya itu sama dengan total bobot sama dengan total solusi terbaik. Seperti di atas, solusi terbaik sama dengan total bobot. Ini untuk bagian mengevaluasi dari pencarian solusi terbaik. Selanjutnya kita perhatikan dulu untuk bagian ini, bila dari di sini, kemudian kita coba klik run. Jadi untuk pencarian BPS nya ditemukan total jarak 7,0 dari pet ECG, itu total jaraknya 7,0. Di sini ini hasil rentangannya, hasil merentangkan dari vertex E menuju vertex G, dari indeks ke-4 ke indeks ke-6 sesuai dari sini E menuju G. Maka untuk pada pencarian BPS, pencarian variabel pertama, maka ditemukan solusi ECG. Jadi total bobotnya itu 7,0. Ini dari node root berisi 0 dan vertex asal atau vertex awal. Kemudian apabila untuk melanjutkan pencarian pada brute force, cukup dengan tidak mengaktifkan break outernya. Ini kita menaktifkan break outernya. Jadi perbedaannya itu untuk break outer BPS itu diaktifkan break outernya, tetapi pada brute force kita nonaktifkan. Jadi kita baca untuk buat jadi kolom komentar. Jadi nanti akan membaca S untuk bagian bawahnya. Sini jika kita melakukan run file, akan ada muncul beberapa solusi, ada 8. Maka nanti untuk brute force nya itu ECG sama dengan solusi BPS. Jadi kebetulan ini sama-sama juga 7,0 total jaraknya.
Jadi di sini letak penggunaan algoritma BPS dan brute force-nya. Pertama itu kita gunakan BPS, kemudian lanjutkan dengan brute force. Di sini ada syarat penggunaannya. Apabila stack, maksudnya queue, tidak dalam keadaan kosong, kemudian kita lakukan pick, dan preteks asalnya itu sama dengan node asal dot value, dan syarat kedua itu tidak boleh berasal dari lintasan atau path. Untuk preteks yang akan kita masukkan ke dalamnya tidak boleh berasal dari lintasan atau path sebelumnya. Dan kita buat total bobotnya, lalu mengevaluasi dari solusi terbaik. Apabila menemukan total jarak yang lebih kecil, maka itu dijadikan solusi terbaik untuk pencariannya. Ini bagian BPS. Untuk brute force ini hingga tambahkan else queuing. Nah, dan kita coba simulasi yang lain. Kita uji coba dari vertex A ke vertex G. Kita run file. Nanti total jaraknya itu 8,0 dari ACG, jadi sama-sama. Untuk BPS nya itu ACG juga, dan brute force nya ACG. Sini ACG dari A ke C itu sama dengan 4 total bobotnya atau jaraknya, kemudian C ke G itu 4, nanti dijumlah jadi 8. Sini ACG. Jadi untuk pencarian BPS dan brute force ini, apabila solusi pertama ditemukan, maka untuk pencarian BPS akan dihentikan. Tapi untuk melanjutkannya, untuk mencari solusi yang lain, maka kita gunakan brute force dan akan mengevaluasi mana ya solusi yang paling terbaik, yaitu jarak yang paling terkecil dari tujuannya. Jadi mungkin inilah cerita untuk penggunaan algoritma BPS dan brute force. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.